Oke, udah. Halo Cuber, berjumpa lagi bersama saya Bobby Oktarianda di Instagramnya rubiknesya.id. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngapain ya? Nggak tahu deh. Pokoknya podcast Cuber Indonesia, podcast Cuber Indonesia episode keempat ini bakalan nemenin kalian ngabuburit. Jadi kita tunggu yang lainnya datang. Oke. Bintang tamu kita juga belum datang nih, santai ya. Jadi oke. Konnichiwa, ya. Watashi wibu desu ka. Oke, jadi sembari menunggu, sebenarnya tadi udah siap sih, udah sama-sama ready. Cuman akunya yang itu, yang nggak siap tadi lagi di luar. Jadi ditunda. Lagi dari ada deh sesuatu tempat. Nah, habis ada memenuhi panggilan tugas. Kita nunggu bintang tamu kita datang dulu ya. Jadi gue pengen ngasih tau ke kalian semua, kalau di live nanti, live ini bakal ditayangin siaran ulangnya di YouTube. Nah, di YouTube-nya Rubik Nisha Official. Bagi kalian yang pengen nanti di sana di videonya bakalan ada kayak semacam slot buat kalian ngiklan, pasang iklan di sana, entah itu kalian cuma pengen masang kata-kata atau kalian pengen promosi akun kalian, promosi toko kalian, itu bisa. Oke. Udah datang. Nah, jadi kalian bisa DM Instagramnya rubiknesya.id buat masalah deal-dealan, masalah jadi donatur atau sponsorship. Oke, kita langsung ada. Jadi podcast Cuber Indonesia Live spesial Ramadan edisi ngabuburit bareng Cuber ya. Jadi bakal ditemani oleh salah satu Cuber dari Solo, dari kota Solo, yaitu Om Zapran. Jadi halo Om Zapran. Halo. Oke, bentar. Ini suaranya kekecilan aku. Oke, dah. Apa kabarnya Om? Baik, alhamdulillah. Oke. Aku manggilnya Om nggak apa-apa kan? Nggak apa, Atau boleh. nggak apa-apa. Jadi bagi yang belum tahu, Kak Zafran ini, Kak Aja ya lebih formal. Kak Zafran ini merupakan founder dari Rubik Solo dan juga profesional cuber lah bisa dibilang, soalnya prestasinya udah lumayan banyak banget tuh dari Kak Zafran ini. Udah masuk beberapa media juga, dan yang lebih unik itu adalah Kak Zafran ini pernah menang 2 kali berturut-turut di Rubik Nisha Online Com. Jadi udah bisa dibilang hebat lah nih kakak ini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan nanti kalian tulis aja di live ini, kalian tanyain. Oke, sebelumnya Kak, coba kenalin diri dulu Kak. Mungkin bagi yang lain belum pada tahu nih. Ya, halo. Nama saya Muhammad Zafran ya. Saya Ya. Cuber dari Solo. Udah seberapa Kak? Ya, paling 10 kurang lebihnya. Kurang lebih 10. 10 untuk itu 3 kali 3 ya. Main event Hmm. apa aja? Main eventnya 2 sampai 5. 25 sama OHA. Oh, jadi kalau main piramid enggak ya? Enggak main piramid ya? Ya, nggak terlalu nggak terlalu condong ke sana. Oke, jadi main piramid cuma nggak terlalu fokus ya. Nggak terlalu fokus. Nah, jadi bagi kalian yang pengen nantangin master ini, kalian tantangin aja main piramid, dijamin peluang menang kalian lebih besar. Jangan tantangin main 3 kali 3, gitu. Susah kita lainnya. Nah, kesibukannya belakangan ini ngapain sih Kak? Ya, masih sama sih, masih kuliah online. Terus ya sama buat-buat video juga sih sampai sekarang. Oke, kalau untuk kesibukan cubing mungkin ada. Kesibukan tubing ya paling cuma ngadain gathering sih. Tapi kan berhubung gara-gara ada pandemi corona ini kan di stop dulu aja sampai nanti mereda lagi. Oke. Tapi itu aku lihat kemarin ada postingan giveaway tuh di akun Instagramnya. Hmm, Itu giveaway Rubik apa itu? itu mau use skip magnetic Oke. Kenapa di giveaway Rubiknya? karena nggak dipakai. Nggak, maksudnya kenapa di giveaway nggak dikasih langsung aja ke aku misalnya Kak? Waduh, nanti ya kalau udah kaya ya. Oke. Ayo, Belum kaya jadi soalnya. teman-teman,
Sama-sama kita doain supaya Kak Zapan cepat kaya biar saya dapat Rubik ya. Oke, tadi kan apa ya? Gathering nggak bisa kan gara-gara COVID ya, COVID-19 ini. Hmm. Uh, Kalau kan kemarin waktu sebelum COVID kalau nggak salah bikin semacam race online gitu. Nggak ada niatan Ya, dilanjutin ya? kayaknya sih dilanjutin, tapi kan berhubung yang ngurusin kan bukan bukan aku nih, tapi temanku. Oh, Nah, mungkin salah temanku juga masih sibuk sih, tapi maunya juga dilanjutin lagi untuk kedepannya. oke oke oke. Um, ini udah berapa penonton nih? 22. Oke. Viannya sibuk katanya. Oh, Vian ya namanya. Ya, yang ngurus si Oke, Vian namanya. oke, Vian. Bentar, ini gini. Oh, nggak nge-lag kan? Ntar kayak kemarin nih, katanya nge-lag. Enggak sih, enggak nge-lag kok. Nggak ya, namanya. Enggak. Nah, bahasan kita kali ini adalah Cuber zaman now nih, Kak. Menurut Kakak nih, Cuber Hmm, zaman now nih. ya, eh, ini kasus yang paling sering ditemui nih kan, yang banyak juga dikeluhkan. Tadi juga ada yang bikin story, cuman ya gitulah isinya. Masalah Cuber zaman sekarang yang masih pemula ya yang kita bahas, dan ini cuman apa? Bisa dibilang oknum lah, bukan nggak semua Cuber kayak gini, tapi oknum. Nah, dia masih pemula. Dia pengen cepet main Rubiknya. Tapi bisa dibilang kalau menurutku sih ini jalannya agak melenceng ya. Yaitu dia lebih peduli sama upgrade Rubiknya gitu. Jadi beli Rubik mahal, ya, nggak cocok jual, beli lagi yang mahal lagi gitu. Menurut Kakak gimana tuh, Kak? ya. Kalau menurutku sih sebenarnya boleh-boleh aja ya. Itu kan hak, hak semua orang ya, hak dari Iya, setiap usernya sih. Ya, tapi kalau semisal dari aku sendiri nih ya, mending ya ya, anu apa? Mending belajar dulu aja. Kalau Rubik itu kan cuma alat ya, cuma alatnya aja, cuma buat pengantar aja. Tapi kalau sebenarnya itu kembali lagi ke orangnya sih. Soalnya kan mereka punya pendapat lain sih, punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi pengen Rubiknya yang bagus biar nggak ketinggalan zaman sama teman-temannya mungkin. Padahal kalau dilihat dari sisi kecepatan, dia mungkin masih kurang. Nah, seperti itu kurang iya. lebihnya. Oke. Kakak sendiri kalau dulu tuh apa ya? Lebih waktu awal-awal main tuh pakai Rubik apa tuh? Kalau zaman dulu pakai Rubik yang 5 ribuan. Itu awal belajar ya. Tapi kalau untuk ngejar sub 20 misalnya, itu pakai Rubik apa ya? Dulu itu pakai tipe tipe A2, tipe Oh, tipe A2. A2. Oke. A2. Youtuber zaman sekarang pada nggak tahu apa itu tipe A2. Udah nggak tahu Ya, mungkin. jadi itu untuk sub 20. Kalau ke sub 15 masih pakai Rubik itu nggak? Atau udah beda lagi? Kalau Rubiknya sih masih ada sekarang, tapi kalau sekarang ya udah ganti Oke, lagi ganti kok. ganti apa itu? Jadi apa gantinya? Ganti yang murah meriah aja, Apa MF3 itu? RS2M. Oh, itu kisaran 100 ribuan ya, Kak. Iya, Nah, 100 jadi ribuan bagi kurang kalian lebihnya. tuh, bagi kalian yang ngerasa kayak Rubik gua jelek nih. Nah, jangan salah, Rubik yang murah pun bisa dipakai buat sub 15 loh. Gitu, teman-teman. Kan udah sub 10 nih. Pasti bakalan banyak nih yang nanya nih. Tipsnya dong sub 15. Tipsnya, Iya. kalau tipsnya sih yang jelas itu finger trick sama look head itu pasti ya harus wajib soalnya kalau menurutku ya. Nah, itu wajib. Iya. Terus sama ya sebenarnya nggak harus full OLL full PL bisa sebenarnya. Ya itu asalkan finger trick sama look headnya lancar. Oke. Cara ngelatih finger trick itu gimana sih, Kak? Mungkin ada saran? Kalau aku dulu sih cuma cuma gerak-gerakin PLL sampai berulang-ulang bahkan sampai 50 kali gerakan dalam sehari itu pernah. Jadi gerakannya tuh sampai kayak gerakan refleks gitu loh. Jadi biar kayak hafal aja. Jadi mainnya itu kayak gerakinnya itu udah di luar kepala mungkin ya. Jadi nggak usah lihat rubiknya pun jadi mungkin lah kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk finger trick ya. Kalau untuk look ahead nih, apalagi Kalau di look YouTube ahead, jarang banget tuh.
di YouTube jarang banget kan tutorial look ahead yang saya lihat sih. Mungkin ada tipsnya. Ya, kalau look ahead itu mending mainnya pelan-pelan aja. Go slow like line look ahead loh, kayak turun slowly. Jadi dari pertama solving sampai akhir, mending pelan-pelan dulu. Nah, nanti kalau semisal udah terbiasa, nanti TPS-nya bisa ditingkatin lagi sampai benar-benar nggak ada jeda. Nah, tapi kalau semisal masih ada jeda juga, mending diturunin lagi speed-nya sampai ketemu kecepatan normalnya aja. Kurang lebih seperti itu sih. Tuh ada pertanyaan tuh tadi. Kakak pakai metode apa tuh? Oh, pakai metodenya CFOP, CFOP. Default alias split pitch method ya. Tapi kak, metode tuh ngaruh nggak sih ke kecepatan main? Eh, nggak juga ya. Soalnya kan ada juga yang pakai rock itu yang kayak kiper kelas dunia itu dia ada bisa sampai sub 6 mungkin ya. Itu kan juga tergantung orangnya juga sih. Kalau mendalami banget ya bisa juga. Jadi apapun metodenya bisa berpotensi untuk cepat mainnya ya kak. Bisa, Cuman bisa. ada itu sering banget tuh muncul pertanyaan. Cepetan mana sih antara metode A dengan metode B? Kayak misalnya yang paling sering tuh rock sama chipop tuh. eh itu sebenarnya kalau menurutku kembali lagi ke usernya. Jadi kan metode kan istilahnya kan dia cuma diam tapi kan yang gerakin sama yang anu kan viewernya. Jadi kalau semisal viewernya itu masih lama versus yang cepat ya sama aja. Jadi menurutku ya harus imbang sih. Kembali lagi ke orangnya masing-masing. Oke, jadi untuk masalah metode itu tuh sebenarnya balik lagi ke usernya ya teman-teman. Sebenarnya Usernya. emang ada beberapa teori nih bermunculan. Rook kan dia gerakannya nggak pakai rotasi, jadi lebih cepat. Nah, benar, emang secara teori mungkin benar, tapi kembali lagi ke usernya teman-teman. Oke, bisa diceritain nggak awal mula main Rubik tuh kayak gimana sih? Terinspirasi dari siapa mungkin? Belajarnya di mana? Kalau awal mula itu kan tahun 2007 ya. Nah itu kan sama temanku sama temanku sekampung. Nah dia kan baru Rubik tuh bisa kan dia bisa main. Nah aku kan cuma lihat nih lama-lama penasaran. Terus makin makin apa ya makin hari ke hari beli beli Rubik. Jadi sampai sekarang latihan terus. Malah temanku yang sekarang malah udah jarang main, tapi masih bisa kok sampai sekarang. Oh, jadi awal mulanya tuh gara-gara ngeliat temen gitu. Teman sendiri. Nah, kalau kan salah satu founder dari Rubik Solo nih. Mm-mm. Awal mula kebentuknya Rubik Solo nih gimana sih? Kan pastinya kan awalnya kan main sendiri nih. Atau Ya, emang udah ada komunitas mungkin, ikut komunitas, tapi dibikin versi barunya gitu. sebenarnya dulu komunitas Rubik Solo malah belum ada ya. Adanya malah Belum ada ya? SSB, belum ada. Adanya Oh, SSB itu tahun 2010 malah. 2009, oke. 2010 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus sempat vakum kan di tahun 2012-an tuh sempat sempat vakum. Nah, semenjak tahun 2012 sampai 2015 itu saya ikut gathering ke Jogja. Jadi Oh, main-main jadi ke Jogja terus. ya. Hmm, hampir Oke. hampir sebulan itu hampir 2 kali mungkin 2 kali ke Jogja Ya. terus. Nah, terus lama-lama tahun 2016 ada yang apa ya ngontak ke aku di Facebook. Nah, itu minta apa kumpul-kumpul lagi, tapi baru 2 orang sih. Kan pendirinya cuma 2 orang tuh, dulunya. Jadi awalnya cuma 2 orang, akhirnya kebentuklah komunitas Rubik Solo. Iya, baru Dengan lagi. yang baru ya. Jadi yang lama itu emang udah ada tapi bukan KRS, bukan komunitas Rubik Solo Bukan. gitu. Tapi dengan nama Bukan. lain dan juga udah vakum gitu. Udah vakum. Dan semenjak misalnya kan ini udah ada komunitas nih, udah vakum. Cuma udah vakum kan nggak aktif lagi. Nah, Kak Zafran kan bikin komunitas baru. Sempet jadi permasalahan nggak sih dari komunitas yang lama? Enggak sih, malah malah ngedukung ya. Justru malah Oh, ngedukung kayak yang pendiri-pendirinya yang dulu-dulu itu malah ngedukung juga dibangkitin lagi sampai sekarang. Jadi nggak ada kayak pro kontra tuh nggak ada sama sekali malah.
Oke teman-teman, jadi tadi break bentar ada iklan. Asik. Jadi udah ada iklan ya. Bagi yang mau apa ya? Memasang iklan di live ini bisa tuh. Jadi sebenarnya tadi itu ada break bentar karena eh, dia kan sistemnya sambil nge-record, jadi takutnya nanti udah panjang-panjang nggak ke-record gitu. Jadi lebih baik dipotong-potong kayak gini. Oke, kita masih nunggu Kak Zafarnya lagi. Aduh. Sorry ya atas ketidaknyamanannya. Masih menunggu. Oke, udah datang. Kok gagal bergabung? Oke. Ya. Oke. Yang ngechat nanti ya kita foto nanti Mimin bales. Kita live dulu. Kita lanjut live-nya. Tadi ada sedikit iklan, jadi kita lanjut aja. Tadi kan kita udah bahas komunitas tuh. Nah, di komunitas nih udah pernah itu apa namanya? Gimana ya? Prestasi baik personal maupun komunitas ada nggak sih Kak? Nggak mungkin nggak ada sih, pasti banyak ya. Coba dong ceritain, bagi-bagi pengalamannya. Untuk yang lama atau yang baru nih? Kalau bisa dari awal sampai habis tuh, biar nemenin ngabuburit teman-teman kita nih. Kalau yang lama itu temenku ya, malah aku malah belum ada prestasinya. Kalau yang dulu itu kan dulu sempat pernah Oh iya. ASR ya, si Jihan namanya. Itu Oh si Jihan. iya, Oh iya. Gawan Hand itu dulunya. Terus sama ada lagi apa ya, eh, NR dulunya, pendirinya SSB dulu, itu gurunya Jihan, Oke. pernah juga itu. Hmm. Kalau untuk yang sekarang, Kalau yang sekarang sih cuma apa ya, ya mungkin diundang sama, eh, kayak kemarin tuh kan ada acara apa, mecahin 74 Rubik itu dalam waktu kurang dari berapa ya, kurang dari 17 menit kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat kemarin tuh. itu dalam rangka apa Kak? Itu kemarin anu sih, cuma diundang ke, cuma buat ngisi event aja, ngisi event di mall itu. Gini, apakah setelah misalnya COVID-19 udah meredah nih, Hmm. bakalan bikin kompetisi nggak nih? Pengennya sih pengen buat ya, soalnya kan udah lama juga, terakhir itu kan tahun 2017 nih. Nah pengennya sih juga Iya. pengen buat lagi, tapi kan apa ya, eh masih apa, dirembuk lagi sih, soalnya kan delegatnya juga di Jakarta Barat semua ya, di Jabar lah semuanya, sama di Medan satu kalau nggak salah. Jadi kan buat datangin mereka kan juga butuh apa, di konsulin lagi sih. Oke. Nah, ada itu nggak sih? Ada tips nggak sih buat banyak nih kuber nih yang kalau apa? Kalau diajak kompetisi itu alasannya pasti masih lamban nih, nggak pede nih. Kan sayang kan kalau nggak ikut kompetisi, apalagi tatapnya itu udah WCA gitu kan, kan resmi itu. Menurut Ezapan gimana? Kalau menurutku ya mending ikutan aja. Soalnya kan ya yang pertama buat kompetisi kan juga jarang-jarang, apalagi di kota-kota yang istilahnya itu nggak apa ya, jarang bikin gitu loh. Nah, padahal kan kompetisi itu kan buat mengukur kecepatan dari personal sendiri itu sampai seberapa sih kalau diukur dari apa, ikut kompetisi. Nah, tapi kebanyakan yang apa ya, yang saya lihat itu anu, mikirnya nggak nggak pede sih, takut kalah. Soalnya yang dicari kemenangan dulu, padahal itu apa, menurutku Oh, salah. Mending ikut dulu, istilahnya meningkatkan jam terbang ya mungkin ya. Jadi jam terbangnya biar tinggi dulu kan, biar nggak grogi mungkin. Seperti itu. iya tuh, apalagi kompetisi itu musuh terberat tuh grogi sih, yang pasti. Grogi. Jangankan untuk kompetisi yang resmi bertata WCA ya, untuk yang
unofficial aja itu kadang masih grogi tuh. Kadang ada juga tuber yang udah bisa dibilang jam terbangnya tuh lumayan tinggi tapi masih bisa grogi gitu, apalagi yang masih pemula gitu kan. Nah itu pentingnya buat ikut kompetisi. Jadi buat kalian yang alasan terus, nggak itu nggak pede, jangan alasan terus, ikut kompetisi. Karena jam terbang itu nggak bisa didapetin gitu aja, kalian harus ikut kompetisi emang. Dan hargailah buat mereka yang udah bikin kompetisi, karena buat kompetisi itu nggak mudah gitu, apalagi yang WCA kan, banyak yang udah diperhitungkan. Jadi hargai komunitas yang ada di sana juga, bantulah support gitu kan, minimal kalian ikut kompetisi gitu. Tadi ada beberapa pertanyaan tuh, kan main 4x4 nih, itu pakai metode apa? Masih pakai Shuhei yang kayak freestyle itu loh. Shuhei. Shuhei yang apa nih? Yang 3 yang kayak reduction. Oh ya. Untuk cuber favorit di Indonesia ada nggak sih? Idolanya di Indonesia? Ada sih. Siapa? Di Mas Wicak itu loh. Oh, Mas Wicaksono Adi ya? Kenapa tuh? Keren soalnya dia kan ya salah satu pelopor Rubik di Indonesia sih, terutama di bidang blindfoldnya. Oke, iya betul sih. Mas Wicaksono Adi itu emang terkenal di BLD-nya. Mungkin viewer zaman sekarang belum tahu sama itu Om Wicak. Kalian bisa cari aja di YouTube tuh, masih ada kok videonya. Mungkin viewer zaman sekarang tahunya Om Leo mungkin ya, Om Leo sama dan kawan-kawannya lah. Saya pun nggak terlalu update juga. Nah kalau itu yang di dalam negeri nih, kalau yang di luar negeri ada nggak? Di luar negeri ada sih, si Lucas Heather. Wah, ya agak anti mainstream nih. Kenapa tuh Lucas Heather tuh? Suka sama finger tricknya sih. Oke, jadi kenapa finger tricknya? Unik atau emang? Finger tricknya kenceng ya? Gimana tuh? TPS-nya kenceng banget. Kenceng. Dibandingkan cuber lain lebih kenceng si Lucas Heather ya? Iya, menurutku ya. Oke. Ya soalnya banyak cuber itu pasti kalau ditanya idolanya siapa pasti antara dua, Felix Zendek sama Max Park, udah gitu aja. Habis live ini kalian cari Lucas Heather bagi yang belum tahu ya. Nah, faktanya Lucas Heather itu adalah cuber pertama yang mampu nyelesain Rubik di bawah 5 detik tuh. Ya, betul. Jadi itu pioner banget. Baru tuh yang lain. Desain gula segala macam gitu. Desain gula juga 3 detik siap pertama kali. Nah, sedikit pertanyaan serius nih. Iya. Menurut Kak Zampan nih, iklim cubing di Indonesia saat ini gimana sih? Gimana? Iklim cubing di Indonesia ini, perkembangan dunia Rubik di Indonesia. Perkembangannya ya udah bagus ya. Kan dari zaman ke zaman itu kan pasti ada perubahan, apalagi dari sisi hardware-nya, dari Rubiknya. Itu kan ada perubahan yang mencolok ya kalau menurutku itu. Sampai sekarang juga. Jadi dari segi perkembangan Rubik itu drastis banget ya. Iya. Nah dari perkembangan cubernya nih, cuber di Indonesia nih, minat para cuber atau kualitas cubernya menurut Pak Zapkan gimana? Peminatnya malah tambah banyak. Bahkan malah aku sendiri malah nggak begitu hafal sama nama-nama yang sekarang sih. Soalnya kenalnya sama yang dulu-dulu. Oke. Dan sekarang masih cepet-cepet mereka yang kecil-kecil itu. Oh iya. Nah kalau dibandingin sama iklim cubing yang dulu nih, mana yang lebih baik? Apakah yang dulu lebih baik daripada yang sekarang ataukah sebaliknya gitu? Ataukah sama aja tuh? Balance gitu. Ya, balance 50-50. Balance ya. Mungkin ya dari kualitas cuber mungkin sama ya. Tapi dari segi hardware tadi lebih berkembang. Sekarang, Tapi ngerasa nggak sih kalau cuber zaman dulu itu lebih banyak bikin rekor? Soalnya Indonesia kan terkenal nih sama rekor-rekornya itu rekor dunia ya, udah rekor dunia. Jadi banyak banget
ngantongin rekor dunia. Hmm. Sedangkan sekarang ada berkurang kita gitu. Ya kalau menurutku sih, soalnya tayangan zaman dulu itu kan nggak begitu lebih banyak ya daripada sekarang. Apalagi sekarang kan udah tambah pro semua apa kiper-kipernya. Dan yang kiper-kiper lama pun setauku sih udah banyak yang pensi sih ya. Ya mungkin masih main tapi Iya, nggak terlalu fokus ke kompetisi lagi mungkin. iya, kalau di apa ya? Kalau dilihat dari secara apa namanya? Data, kemampuan juga. Aku kan tadi habis searching juga non di WCA. Aku lihat top 5-nya di Cuber BLD Indonesia dan di situ ada Om Iril. Om Iril ini dia nyelesain Rubik BLD 35 detik. Itu pada tahun 2011 Iya, yang waktu dulu 35 detik itu luar biasa iya, gitu. Sedangkan zaman sekarang ya mungkin 35 detik udah biasa udah dilihat di biasa, udah kompetisi lain. mainstream. Jadi emang apa ya? Indonesia dulu lebih terkenal dengan rekor-rekor dunianya. Mungkin nggak sih dikarenakan apa ya? Cuber yang berkualitas ini, misalnya kayak Om sendiri, Kak Zafran sendiri, Om Vincent, Christian Fusada dan segala macam tuh dikit gitu, nggak sebanyak Cuber luar. Eh, ya mungkin bisa sih ya. Ya soalnya kan persaingan zaman sekarang kan lebih ketat lagi ya. Apalagi Rubiknya tambah bagus-bagus, tambah kenceng-kenceng, hardware-nya tambah apa tuh dalemannya kan lebih bagus lagi sekarang. Jadi semua ya pengaruh sih. Kalau itu apa namanya metode latihan gitu. Ada metode khusus buat latihan mungkin, misalnya hari ini wajib segini softnya atau jam segini latihan berapa solving gitu, nanti dilanjutin lagi. Eh, kalau metode nggak ada ya, justru malah ke eventnya. Jadi hari ini semisal mainnya ya tiga-tiga terus, terus hari Hmm, berikutnya mungkin ganti lagi. Kalau metode enggak sih, soalnya metode cuma pakainya itu aja. oke. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang pengen tanya silakan tanya nih di sini, nanti Mimin bacain. Apa? Ayo, tanya-tanya ayo. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ini pertanyaan personal sih. Biasa beli Rubik itu di toko mana sih? Kalau aku dulu Eh, di Kimi Puzzle sama Link Shop dulunya. itu dulu ya. Kalau untuk saat ini, Saat ini kadang di apa di Balam, kadang juga di sama yang di Jogja itu. Nggak mesti sih, di Derkip juga pernah jadi dulu. oke. Jadi macam-macam lah, nggak cuma di satu tempat gitu kan. Hmm, Tapi aku lihat sih kemarin di Tokopedia Link Shop itu masih ada loh. iya. Tapi nggak tahu sih dia masih aktif. Katanya cuci gudang sih. Nih pertanyaan dari Agung Satya WK. Main cube apa untuk 2x2 sama 3x3? 2x2 Wepo biasa belum yang M. Kalau 3x3 ya Oke, MF3 RS2M itu. Kalau buat yang speed ya speed buat dua tangan. oke. Ini ada lagi tadi skip tapi aku ingat tadi. Itu kolom netral itu wajib nggak sih? Eh kalau menurutku sih enggak ya. Soalnya kan kemampuan dari setiap viewer kan berbeda nih. Kalau aku sih malah nggak apa ya nggak terlalu bisa sih. Cuma bisa dual cross aja ya. Cross putih sama cross kuning. Tapi kalau untuk di apa ya 2x2 sama 4x4 5x5 itu kalau menurutku penting juga sih itu. Terlebih lagi kalau yang big chip itu kan buat senternya, jadi nggak terpaku sama putih atau kuning. Jadi bisa di center lain lah. Tergantung kondisi scramble-nya ya. Oke, jadi CN itu sebenarnya 50-50 ya. Jadi dibilang wajib juga enggak, dibilang nggak wajib, ya itu kalau dipakai ya ngaruh juga gitu. Apalagi untuk mini cube kayak 2x2 gitu. Karena kalau nggak CN gitu atau kalau netral bagi nggak tahu CN, jadi itu tadi itu agak apa ya? Ada keuntungan yang bisa kita dapat tapi tersia-siakan gitu. Tadi ada juga tadi pertanyaan, gimana sih caranya ngatasin main Rubik itu biar nggak pegel jarinya? Nggak pegel ya. Hmm, Iya.
Ya anu sih kalau aku dulu sih anu ya main Rubik sewajarnya aja, jadi jangan terlalu over sih. Karena kalau terlalu over ya kecapean juga kan. Soalnya kan Rubik itu kan juga Hmm. nguras otak juga sih. Kalau semisal nggak dapat waktu yang diinginkan, mesti kan mungkin kadang-kadang emosi, nah sampai kadang-kadang Iya, betul. emosi terus udah deh akhirnya nggak stabil semua pikiran sama tangan, akhirnya ya capek sendiri malah. Jadi Iya. terlalu Jadi kalau apa? Ya, jadi kalau main Rubik itu sewajarnya aja gitu. Kalau emang udah capek ya atau udah pegel ya udah istirahat gitu. Jangan ya dipaksain kayak betul. main terus gitu. Ya, yang benar benar kata Om Kazapran tadi kalau main Rubik itu juga nguras otak gitu. Jadi kadang udah main nih biasanya sub 12 pas main hari ini dapat sub 13 terus cuman dan nggak dapat sub 12 tuh kayak rasa emosi pasti. Jadi Emosi. nggak mood buat main. Jadi kalau udah nggak mood buat main, ya udah jangan dilanjutin. Coba main Rubik lain aja gitu. Cara cepat hafal algoritma gimana? Cara cepat ngapal rumus. Di target aja ya, semisal kan PLL itu kan ada 21, nah di target aja. Mungkin sehari bisa dua itu udah lumayan. Nah dua itu dalam dalam arti dilatih-latih terus, maksudnya diulang-ulang, di recall-recall terus sampai bener-bener gerakannya tuh sampai refleks ya. Soalnya kan pernah nih ada orang yang ngafalin tuh sampai sehari bisa sampai mungkin 4 sampai 5. Nah, terus ke hari berikutnya ketemu case itu dia lupa mungkin. Lupa-lupa ingat lah. Oke. Hmm. Jadi mending ngafalin dua, tapi emang udah bener-bener ingat dan udah ada di dalam otak ya. Iya, Kemudian belum ada ngapal 5 tapi hafal hari ini hafal besok udah lupa gitu. betul. Ya, itu nggak efektif ya. Efektif. Pertanyaan dari Cuber BJM apa tadi lupa. Pernah menang nggak sih di kompetisi? Pernah sih, pernah. Oke, juara berapa aja tuh? Bisa dikasih bocoran mungkin? Juaranya pokoknya satu 2 3 udah pernah semua sih, udah pernah ngerasain. Oke. Paling sering juara tuh di event apa? Paling sering eh 3 3 4 5 sama OH. Oh, jadi emang yang fokus, yang benar-benar fokus itu Yang ya. difokusin itu. Oke. Ini coba apa lagi nih pertanyaannya? Banyak banget. Udah kebaca tadi ya. Oha udah sub berapa? Pertanyaan dari OH Hmm, ya kurang kurang lebih sub 15. Oke. Sub 5. Oke. Pernah nggak Rubiknya disita? Saya rasa sih nggak tahu ya. Coba kita tanyakan. Pernah nggak Rubiknya disita tuh? Nggak pernah ya, soalnya Disita kalau pacar mungkin? kalau main ya inget inget waktu aja sih. Kalau jam istirahat jam kosong Oke. ya main. Kalau pas pelajaran ya jangan jangan main. Hargai gurunya lah. Iya. Tuh pesan buat kalian tuh yang kalau lagi di sekolah lagi jam belajar malah main Rubik diem-diem. Tuh. Dari Cuber BJM lagi nih. Kapan giveaway diumumin? eh Nanti kalau udah sampai 1.000 follower saya umumin. Nah, tuh, buruan di follow tuh, biar cepet 1.000 follower. Oke, ada giveaway, udah ada giveaway kok. Saya tadi mana lagi? Uh, Kompetisi paling besar yang pernah diikutin apa? Indonesia Championship sih. IC. Oh, jadi itu tahun berapa tuh? Kalau yang paling awal dulu aku ikutnya yang tahun 2012 di Jogja, Monjali itu. Oke, itu cuma sekali itu ikut IC atau tahun berikutnya ikut lagi? Tahun berikutnya ikut lagi, tapi agak jeda sih. Yang terakhir itu di Jogja kemarin. Yang tahun Oke, 2019 ya kalau nggak salah. iya.
Rubik 4x4 pakainya apa sih? Pakainya Wucue, Wucue M. Oke. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Buat kalian yang ada pertanyaan boleh disampaikan nih sambil nunggu buka puasa. Ini udah jam 5 ya. Iya, jajan. Enggak apa-apa, ada les nih. Pertanyaan terakhirnya, yuk. Pertama kali ikut kompetisi apa? Kompetisi kalau yang official tuh di Jogja, yang di kampus UKDW Open itu tahun 2011. Itu yang pertama kali. Itu official ya. Kalau yang unofficial mungkin? Non-official pernah sih di Palur Plaza kalau salah. Itu tahun berapa ya? 2011-an ya. Itu unofficial. Tahun 2023. Di mall-mall itu. Itu menang itu? Dulunya itu nggak menang. Yang penting ikut. Nggak menang, jadi cuma ngikut aja ya. Jadi buat kalian tuh yang teman-teman viewer yang merasa kayak nggak takut nih nggak menang, jangan mikirin menang dulu ya. Jadi kalian pikir itu satu nambah teman, dua senang-senang, itu aja, dua itu aja kalian pikirin dulu, sisanya itu bonus. Kalian menang syukur, kalau nggak menang ya udah terima aja gitu. Jadi nggak semua orang yang gini deh, kalian belajar main bola nggak mungkin kan kalian langsung jago main bola, jadi butuh proses dan butuh jam terbang gitu teman-teman. Jadi itu singkatnya. Oke, terima kasih Kak Zafran udah menemani podcast Viewer Indonesia episode keempat ini, nemenin viewer lain ngabuburit. Ada itu YouTube mungkin mau disebut, silakan. Saya ini di-upload ulang juga di YouTube. Iya, YouTubeku nih. Itu di Instagram ada namanya Zafran CFOP ya. Nah, biar gampang nyarinya. Kalau Instagram ya kalian udah lihat sih, tapi apa sebutin aja. Zafran_Rosinante ya. Oke. Buat mereka yang mau gabung komunitas Rubik Solo nih, gimana caranya tuh? Ya, kalau untuk yang luar kota mungkin ya bisa follow di Instagramnya aja, terus bisa mungkin kalau mau masuk ke grup WA-nya juga bisa. Terus kalau semisal yang mau yang rumahnya tuh di Solo bisa langsung join aja ke gathering, malah lebih bagus malah langsung ketemu. Tapi untuk sementara ini mungkin bisa follow aja Instagramnya Rubik Solo. Itu apa sih? Lupa aku. Komunitas rubiksolo.krs ya kalau nggak salah. Betul lah. Ya, jadi follow aja rubiksolo.krs. Kalian DM adminnya, kalian minta link gabung buat ke WA-nya. Kalian gabung dulu di WA karena sekarang lagi COVID-19, jadi kita nggak bisa gathering gitu. Semua komunitas di Indonesia nggak ada yang ngadain gathering. Jadi kalian join aja dulu. Kalau udah mereda COVID-19 ini baru kalian ikut gathering, oke? Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih Kak Zafran. Oke, sama. Udah nemenin. Lain kali mungkin kita lanjut ya. Siap. Bikin kayak ginian lagi. Oke, bye-bye. Bye. Oke. Itu dia teman-teman. Obrolan singkat saya bersama Kak Zafran dari komunitas Rubik Solo, foundernya Rubik Solo, dan juga cuber yang sangat-sangat berprestasi menurut saya. Idola saya juga Kak Zafran ini. Dan bagi kalian yang ada saran nih, pengen ngundang siapa lagi, silakan komen di postingan tentang podcast Cuber Indonesia live spesial Ramadan ngabuburit bareng Cuber Indonesia. Ini udah jam 5 nih, kita udah selesai ngabuburitnya ya. Mungkin ada yang udah buka puasa di daerahnya. Kalau udah selamat berbuka, bagi yang belum ya tahan. Ini udah jam 5 sore, kalian mandi, kalian siapin buka puasa, kalian mainan HP, azan, langsung makan. Oke. Aku kepikiran tadi untuk bikin undang Mas Michael. Oke, Michael mana tuh? Coba di tag aja nanti di postingannya, kalian tag Cuber yang pengen kalian undang gitu, yang kalian pengen temenin Mimin di sini. Kira-kira nih kalau Mimin bikin buka bersama online nih, pada mau nggak ya? Balam Cube, Elliot, oke siap. Udah masuk dalam list tuh, beberapa nama itu yang udah masuk dalam list. Mungkin Lipol. Kita nggak lagi bahas tentang beatbox ya, sorry. MSC Medan Speed Cubing, oke siap. MSC bakal kita undang. Nanti Mimin chat orang komunitasnya. Oh Mas Michael, oke siap.
Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis ya. Nggak tahu ada beberapa total. Saya tadi kepotong juga satu segmen. Segmen pertama kepotong karena break buat recordnya aman. Dan ini sisa tinggal 10. Undang Yusengdu, siap. Nanti Mimin belajar dulu bahasa bahasa mana sih Yusengdu? Mimin nggak tahu. Oke, jadi giveaway hari ini kalian bisa cek di Instagramnya @zapran_rosinante alias Azapran ya. Kalian bisa cek di sana giveaway itu ada giveaway Cube magnetic, Moyus Cube magnetic. Sedangkan di Rubik Asia itu ada giveaway Gun 356 RS magnetic. Jadi kalian cek aja, ada 2 giveaway. Ikutin, jangan sampai ketinggalan dan semoga kalian menang. Udah, segitu aja ya. See you on the next video. Apa sejarah singkat Rubik nanti ya. Bye bye.